Dulu, kalau sesuatu disebut canggih, minimal harus keluar asap. Semakin tebal asapnya, semakin yakin orang itu masa depan. Mesin uap bunyinya berisik, tapi dianggap suara kemajuan. Orang kerja 12 jam, bukan demi passion, tapi bertahan. Tangan kotor oli, badan penuh keringat, itu standar sukses. Dulu manusia menggerakkan mesin dan mesin nggak protes. Lalu revolusi industri datang tanpa minta izin siapapun. Kereta uap lewat, orang desa bengong setengah takut. Mesin teman otomatis muncul, tukang tenun langsung panik. Kerjaan gue aman gak nih? Pikir mereka. Ada yang sampai hancurin mesin karena takut tergantikan. Tapi sejarah nggak pernah berhenti karena ketakutan. Listrik ditemukan, malam tiba-tiba nggak lagi gelap. Orang kaget, dunia bisa terang tanpa matahari. Telepon muncul, suara bisa jalan tanpa badan. Itu dulu sudah dianggap seperti sihir. Mobil lahir, kuda mulai kehilangan popularitasnya. Produksi massal bikin barang makin cepat dan murah. Dulu tenaga otot yang tergantikan oleh mesin, tapi manusia tetap jadi otak di balik semuanya. Waktu berlalu, komputer mulai masuk panggung. Awalnya besar sekali, segede lemari 2 pintu. Fungsinya masih kalah pintar dari kalkulator sekarang, tapi saat itu sudah dianggap revolusioner. Internet datang pelan-pelan, lalu tiba-tiba meledak. Informasi jadi cepat, gosip jadi lebih cepat lagi. Warnet penuh anak sekolah pura-pura bikin tugas. Padahal yang dibuka game dan chat online. Handphone makin kecil, tapi drama makin besar. Media sosial bikin semua orang punya panggung. Masalahnya, nggak semua orang siap tampil. Notifikasi mulai mengatur ritme hidup manusia. Kita pikir teknologi bikin hidup lebih santai. Ternyata cuma bikin kita online 24 jam. Lalu muncullah sesuatu yang lebih sunyi. Tidak berisik seperti mesin uap dulu. Tidak berasap seperti pabrik lama. Namanya kecerdasan buatan. Awalnya cuma algoritma kecil di balik layar. Lalu dia mulai belajar dari data manusia. Semakin banyak data, semakin pintar dia. Kita mulai sadar, ini bukan alat biasa. AI bisa jawab pertanyaan dalam hitungan detik. Padahal, kita kadang jawab chat saja lama. AI bisa bikin gambar dari satu kalimat sederhana. AI bisa bikin musik tanpa studio mahal. AI bisa bantu coding lebih cepat. AI bahkan bisa menulis naskah seperti ini. Bedanya dengan revolusi industri dulu sangat jelas. Dulu yang tergantikan adalah tenaga fisik. Sekarang yang ditemani adalah cara berpikir. Dan itu bikin sebagian orang mulai gelisah. Kalau mesin bisa mikir, gue ngapain? Pertanyaan itu mulai muncul di mana-mana. Tapi sejarah punya pola yang sama. Setiap teknologi baru selalu menakutkan di awal. Mesin uap dulu juga dianggap ancaman. Listrik dulu sempat bikin orang curiga. Internet dulu katanya cuma tren sementara. Sekarang AI dapat giliran ditakuti. Padahal AI tidak punya ambisi mengambil alih dunia. Dia cuma menjalankan perintah dengan sangat cepat. Yang berubah sebenarnya bukan kecerdasannya, tapi cara manusia memanfaatkannya. Orang yang belajar AI jadi lebih produktif. Orang yang menolak belajar jadi tertinggal. Teknologi bukan penghapus manusia. Teknologi adalah penghapus cara lama. Kalau dulu otot dilatih supaya kuat, sekarang adaptasi yang harus dilatih. Dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya, tapi peluang juga tumbuh lebih besar. AI bukan lawan manusia, AI adalah alat baru manusia. Pertanyaannya bukan apakah AI berbahaya, tapi apakah kita mau berkembang. Karena setiap zaman punya ujiannya sendiri. Dulu ujian fisik dan tenaga, sekarang ujian kreativitas dan adaptasi. Siapa cepat belajar, dia cepat naik level. Dari asap pabrik yang menghitamkan langit, ke server dingin yang bersinar biru. Dari suara mesin yang berisik, ke suara notifikasi yang halus tapi mengganggu. Dari kerja pakai otot, ke kerja pakai prompt.
Manusia tidak berhenti berevolusi. Dia hanya mengganti alatnya. Dan sekarang alat itu bernama AI, bukan untuk menggantikan kita, tapi untuk mempercepat kita. Yang menolak berubah akan tertinggal. Yang mau belajar akan memimpin. Sejarah sudah membuktikannya berulang kali. Dari revolusi industri sampai revolusi digital. Dan sekarang, revolusi kecerdasan. Zaman terus berubah, dan teknologi akan terus berkembang. Pertanyaannya bukan siap atau tidak, tapi mau ikut berkembang atau tertinggal pelan-pelan.